podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Sugeng pepanggihan malih wonten ing podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Dan akhirnya saya kembali lagi bersama Kang Mas Erwin. Wis kanu iki diganti anu to, host pocokan-pocokan to. Banjilan-banjilan ngono kae. Dan akhirnya kita iso sak pejako karo Mas Kristian. Wah, yes. Setelah penantian sekian lama. Yes, yang ditunggu-tunggu oleh para netizen yes. Kejaba panjenengane sibuk. Awake butuh jiwa dan raga yang Oh, kuat. Iki mau aku arep Butuh persiapan. rene. Kuwi Dek, ya Allah keringet dingin aku, Dek. Wes. Aku tekan jok tekan balik kanan jadi. Mas Kris. Iki langsung ae iki pokoke rasa piye-piye ta. Mas Kris, ketoprak itu apa menurut panjenengan? Ketoprak itu drama berbahasa Jawa, istana sentris. Tiga itu yang esensi ini ketoprak. Ketika dia tidak berbahasa Jawa, lalu harus ada predikat lain. Ketoprak bahasa Indonesia. Oh, iya. Kalau dia tidak istana sentris, orang menjadi ragu-ragu apakah ini ketoprak atau bukan. Misalnya tentang perjuangan atau tentang tidak persoalan-persoalan istana. Persoalan-persoalan istana bisa masuk dalam ketoprak. Masalah Johar Manik, masalah Mesir, masalah Romawi, semuanya bisa masuk ketika dia berorientasi pada cerita istana sentris. Kalau ketoprak sendiri buat Mas Kris. Bagi saya ketoprak itu bisa menjadi hal yang bisa menampilkan tentang kebudayaan Jawa, bahasa, gending, unggah-ungguh dan lain sebagainya. Ketoprak itu perspektif bahasa Jawa yang paling lengkap karena di sana banyak misalnya kostum, tuntutan. Walaupun pada awalnya ketoprak itu sebetulnya mohon maaf, ketoprak itu janjane mbiyen kesenian pragmatis komersial. Nah, pada era-era perkembangannya para muda justru sebetulnya cah-cah nom ketoprak itu yang tidak menganggap itu. Para muda itu lalu persepsinya wis bergeser. Ketoprak menjadi ekspresi kesenian. Dulunya kan ketoprak itu kan pragmatis komersial toh. Iya. Karena masih orientasinya pada tanggapan. Festival ketoprak itu memberikan arah yang berbeda terhadap generasi muda. Jadi ketoprak mengalami pergeseran. Nah, menurut Mas Kris sendiri, sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda yang terjun ke festival. Sementara jiwa dasarnya kan sudah berbeda ini karena ya terbentuk karena festival. Nah, itu menurut Mas Kris gimana untuk jati dirinya karena dia kepepet kudu melu merjuangkan di kemantren, di kabupaten kota, sedangkan tidak kerentek dari jiwa seninya yang lahir sendiri gitu Mas. Kemajuannya kesenian itu tercipta karena sebuah habituasi. Tidak mungkin orang berkesenian kerawitan tanpa habituasi atau pembiasaan diri tentang kerawitan. Jadi festival itu sangat bermanfaat sekali ya untuk memberikan habituasi bagi teman-teman muda. Apakah mereka lalu menjadi pemain ketoprak atau tidak? Bagi saya tidak masalah. Habituasi itu akan memberikan torean-torean, pengalaman-pengalaman empiris bagi anak muda. Oh, ternyata bahasa Jawa itu kayak gini. Misalnya saja ketika wayang wong, anak Sumatera main wayang wong Keraton Ngayogyakarta, lalu dia punya pengalaman empiris itu. Bukan dia lalu harus menjadi seorang penari wayang wong di keraton, tapi pengalaman empiris itu bermanfaat untuk membangun kebudayaan karena kesenian itu anak kandungnya kebudayaan itu anak kandungnya peradaban. Nah, kita mulainya dari kesenian. Salah satu anak kandung dari kebudayaan itu kesenian salah satunya. Nah, kesenian salah satu anak kandung dari kebudayaan itu anak kandungnya dari peradaban. Jadi jangan dianggap bahwa anak-anak muda setelah festival
nggak mengenal ketoprak, Iya. itu bagi saya nggak masalah karena nantinya ketoprak festival itulah yang akan menjadi pengalaman empiris bagi anak-anak muda. Yang akan melahirkan dari senengnya, udah punya pengalaman-pengalaman Nggih, misalnya nggih. otomatis tidak akan terlupakan gitu ya Ya, Mas. tari demikian juga. Tari bukan dianggap sebagai ruang gerak dan waktu. Tari itu harus dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Jendela bagi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa? Tentang sastra, Iya. tentang bahasa, tentang macam-macam. Iya. Nah, ketoprak kalau misalnya dianggap sebagai dulu komoditi pragmatis komersial, nah Isora sekarang ketoprak sebetulnya ketoprak sekarang sudah bergeser menjadi jendela bagi ilmu pengetahuan. Tapi setuju enggak Mas ketika ada beberapa kalangan anak muda itu yang menganggap bahwa ketoprak itu bukan hanya kesenian tradisi, tapi menjadi kesenian populer karena berkembang juga perjalanan ketoprak itu sendiri karena beberapa unsur pertunjukan tradisi pun bisa masuk di ketoprak. Walaupun banyak yang tidak setuju, tapi menurut saya ketoprak bukan seni tradisi. Ketoprak itu awalnya seni populer. Oke. Karena apa? Harus menampilkan lakon-lakon yang paling disukai. Iya. Jadi dia itu awalnya seni populer. Seni populer Mas. Iya, seni populer. Orientasinya jelas penonton. Orientasinya jelas. Ia bisa menghibur. Orientasinya jelas. Jadi memang ketoprak awalnya seni populer. Oh, malah seni populer dulu ya. Iya. Dan Mas Kris ini kan awal mulanya kan dari tari ya Mas ya? Dari tari, seni tari. Nah, ketertarikannya Mas Kris akan ketoprak itu karena apa Mas? Awal mulanya dan sekarang membuat ketoprak televisi itu awal mulanya bisa diceritakan Mas? Karena saya tidak punya kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman ketoprak waktu kecil. Pergaulan saya kan di tari. Iya. Tapi SD kelas 3 saya sudah menjadi sutradara ketoprak di kampung. Juga menulis Iya. waktu SD itu. Lalu SMP saya juga membuat ketoprak, sutradara ketoprak di SMP 2 kali. Lalu SMA saya juga. Jadi saya pikir karena ketertarikannya dengan seni Jawa, karena habituasi saya kan dari seni Tari Jawa. di Jawa. Saya hidup dengan kerawitan, saya hidup dengan tari, saya hidup dengan tembang, saya hidup dengan sastra-sastra Jawa. Habituasi itu yang membuat saya punya ketertarikan itu. Dan untuk konsep garapan ketoprak televisi yang sudah dibuat oleh Mas Kris itu semacam dokudrama seperti itu sebenarnya ketika Mas Kris nanti kayak kemarin itu pernah mensutradarai tari dan gambarnya itu kan ada apa ya istilahnya kelebonan untuk alur-alurnya itu wis konfliknya juga gambarnya kayak ketoprak sudah semi film kayak gitu Mas. Itu bagaimana bisa mengkolaborasikan itu Mas? Mbak Harin tidak bisa lepas dari tari karena Mbak Harin habituasinya dari tari. Ketika main ketoprak akan ada aroma tari. Demikian juga Mbak Harin main sendera tari akan ada aromanya ketoprak. Kita tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh habituasi itu. Karena saya wong tari, apapun itu lalu aromanya tari. Karena saya orang televisi, ya aromanya televisi. Iya, otomatis ya Mas. Otomatis, karena ya? itulah yang naluri yang pasti tidak bisa terelakkan. Misalnya saja karena saya orang tari, saya pernah menguasai diklat drama, saya pernah menguasai ilmu televisi. Nah, 3 disiplin ilmu itu yang lalu juga otomatis ikut ya Mas ya? pasti Oh, ikut. iya. Demikian juga kalau saya nggawe tari seperti di Sang Praworo itu, perjalanan habis 9 itu kan kayak membuat features. Jadi acak begitu. Tanpa disadari, oh ketika saya membuat itu, oh iki ternyata rek nggawe nganggo ilmu features. Nggih. Ya itu tanpa Otomatis, disadari. tanpa disadari ya, tanpa Mas, ya? disadari. Karena pengalaman dulu pernah kalau Mas Kris ingat dulu pas menak itu loh Mas, Dumuk dan Dawer itu loh Mas. Iya. Nah itu kan juga pertunjukan wayang menak tapi tetap ada alurnya itu alurnya itu
cerita-ceritanya tetap drama. Jadi kemasannya itu berbeda. Dan mungkin Mas Kris pernah tidak mengalami pro dan kontra. Jadi ketika Mas Kris garap seperti ini, wah kira iso kuwi wis ucul kuwi. Nah, itu pernah enggak, Mas? Tapi nuwun sewu, jangan dijawab dulu. Kita break dulu. Oke, break dulu. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Yeay, tentunya masih di podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Ya, untuk para penonton yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya, tinggal Mak Nunul, dan itu bisa diisi di kolom komen-komen, itu boleh banget ya guys. Ben apa tadi? Ben podcast prak tetep ono. Dan bisa menuruti keinginan kalian tentunya. Ya, lanjut tadi gak tuh pertanyaan Mbak Ya, Arin. yang pro dan kontra tadi, Mas. Mungkin kalau pro gitu wes nganu ya, Hmm. yang kontra-kontra itu, Mas. Ya tinggal pemanaannya karena pakem itu kadangkala didangkalkan dengan sebuah deskripsi satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, satu alinea, satu paragraf, satu halaman, dua halaman, tiga halaman. Jadi pakem itu didangkalkan oleh deskripsi-deskripsi itu. Padahal pakem itu ya gumantung pengalaman empirisnya. Kalau Mbak Harin itu punya pengalaman ketoprak 10 tahun, dia akan mendeskripsikan pakem ketoprak berdasarkan pengalaman 10 tahun kuwi. Oh, J. J. Ya. Kalau Mas Erwin punya pengalaman lebih dari Mbak Harin, deskripsi ketopraknya akan berbeda. Iya. Kalau sudah punya pengalaman selawet tahun, Akan lebih deskripsinya, luas lagi. pengalamannya terhadap pakem ketoprak akan berbeda. Iya. Nah, pada deskripsi itu kadang-kadang didangkalkan oleh pakem itu, kadang-kadang didangkalkan oleh deskripsi-deskripsi Oh, kata gitu. itu. Oh, nggih. Jadi padane ketoprak. Oh, iki orang ketoprak. Kenapa orang ketoprak? Ora iso dijelaske karena apa? Kadang-kadang ora iso dideskripsikan. Oh, nggih. oke. Cuman dihakimi itu tadi ya, Mas, langsung aja. Lalu dihakimi. Nggih, nggih. nggih. Lalu pakem itu ya gumantung pada pengalaman empirisnya selama Iya. berapa tahun dia. Misalnya saja, misalnya saya membuat bubaran endingnya itu pakai gending gunjang anom. Nggih. Lalu ternyata wayang wong iso digarap koyo ngene. Dia mengatakan digarap amarga urung tahu maca Mengetahui, buku ya. tentang gunjang anom Nggih, itu nggih, yang nggih. sebetulnya sudah dibuat dulu zaman sejak tahun 1924 parmane gitu. Demikian juga ketoprak. Nggih. Misalnya ketoprak kita buat inovasi opo, padahal kuwi janjane ya isih dalam koridor ketoprak kuwi. Oh, jadi. nggih. Karena ya ketoprak tergantung pada Ya. Iya, pakemnya pengalaman sopo, itu tadi iya. ya. Pakem Iya. itu lahir dari sebuah pengalaman empirisnya. Iya. Karena seni itu memang tidak ada nganu nggih, Mas, batasannya ya. Ketika diukur iki ngene iki ya nggak bisa. Seni itu kan juga panjang. Iya. Alurnya panjang. Iya, misalnya begini. Beberapa perias datang ke tempat saya minta approve tentang tentang rias pengantin gaya Keraton Ngayogyakarta. Nah, saya nggak bisa. Karena apa? Masa HB8, HB9, HB10, HB7 beda-beda kabeh. Oh. Terus piye pakeme? Iya, iya. Masa HB8 semasa masa satu raja pun berbeda-beda. Beda-beda. Yuk piye pakeme? Oh, Nah, kecuali kita bisa membuat pakem masa HB8 perkawinan GRAY Sindurjo. Itu iso. Oh, jadi memang Gitu? ada nganunya ya? Nggih. Kiblat. Ya. Ada keterangannya keterangannya jelas, nggih. jelas. Tapi nek general agak sulit. Oh. Coba saja ketoprak para pini sepuh A, B, dan C pasti kan beda-beda Iya, kan? iya, iya. Gumantung- Konvensionalnya berbeda gitu. ya? Konvensionalnya berbeda-beda, Oh. gumantung pengalaman empiris beliau-beliau. Oh, iya. Kita kembali ke tempat televisi ya Televisi. Mas dokudramanya Mas Kristiadi. Akhirnya kan menginspirasi paguyuban ketoprak-ketoprak yang lain untuk membuat produk yang sama, ketoprak televisi katakanlah. Tapi yang terjadi adalah produk yang lain itu hanya semacam pertunjukan di panggung, cuma di sudut Dipindah. kamera. Ya, Nah, dipindah. apakah itu ya artinya lalu karena itu tadi pengalaman-pengalaman atau nek menurut Mas Kris ketoprak televisi itu yang seperti apa? Seni tradisi di televisi itu ada beberapa macam-macam. Satu, seni tradisi yang memang diformat
khusus untuk televisi. Nggih. Itu artinya apa? Kalau tanpa televisi, tanpa kamera, dia tidak bisa pentas. Oh, nggih, nggih. Itu format yang memang Khusus televisi, di-create ya? untuk televisi. Misalnya, bisa tidak Beteng Rotterdam dilihat di panggung? Nggak bisa. Bisa. Oh. Karena dia memang di-create betul untuk Format televisi. format televisi. Oh. Misalnya Gayatri. Iya. Nggak mungkin Gayatri itu dipertunjukkan di panggung. Karena ya memang dia di-create untuk format televisi. Lalu ada seni tradisi. Televisi menghamba pada hukum-hukum seni tradisi. Nggih. Misalnya saja ketoprak panggung lalu kita syuting. Oh. Itu bukan berarti bukan ketoprak televisi, tapi itu seni tradisi yang di cover oleh televisi. Oh, Iya. karena Norma- didokumentasikan Ya, gitu. norma-normanya masih norma panggung. Tapi ada yang betul-betul seni tradisi itu televisi betul-betul menghamba pada seni tradisi. Dia tidak bisa ikut campur. Kalau yang kedua itu yang panggung itu seni tradisi bisa ikut campur. Misalnya soal lighting, misalnya soal sound, dia bisa ikut campur. Tapi ada juga yang ketiga itu, televisi tidak sama sekali tidak boleh mencampuri seni tradisi. Misalnya saja adalah Bedoyo Semang di Keraton Ngayogyakarta. Sultan diderek untuk blockingnya ke sana supaya televisinya menguntungkan, nggak bisa. Nggih, nggih. Jadi ada tiga, ketoprak memang untuk televisi, lalu ketoprak televisi mengcover di mana ketoprak masih mau ikut campur. Yang ketiga betul-betul tidak mau ikut campur. Misalnya saja ketoprak panggungnya waktu itu Siswa Budaya ya, itu kan kalau ikut campur bisa rusak itu. Nah, lalu yang keempat seni tradisi hanya sebagai selingan, sebagai obrolan. Ini kan seni tradisi dari selingan, bahan obrolan kita gitu. Jadi ada macam-macam gitu. Berarti kalau secara keaktoran, si keaktorannya juga menyesuaikan dari 3 unsur televisi kebutuhan itu tadi ya Mas Kris ya? Pemilihan Cara mainnya Cara keaktorannya. mainnya betul, Iya. karena televisi lebih condong pada energi yang ada di sini. Nggih, nggih. Kalau ketoprak panggung, dia tidak mungkin karena harus Lebar, ya? besar Iya. itu. Suaranya juga harus besar. Kenceng, iya. Sementara ketoprak televisi lebih condong pada orientasi Ekspresi nggih. di energi di muka. Demikian juga tari. Tari di televisi lebih condong di sini, sehingga dia yang tarian-tarian begini pun bisa masuk misalnya gitu. Demikian juga maka dari itu di panggung seperti Siswa Budaya itu bagaimana menghasilkan warna suara yang bisa didengar oleh penonton sampai di ujung. Sedangkan televisi tidak. Dia tidak mungkin wah nggak mungkin karena dia ada mic di kecil yang ada yang bisa ditangkap walaupun suara itu mendesak. Jadi agak berbeda. Dan untuk pemilihan pemain ini, Mas Kris, untuk pemilihan pemain ini kan sangat luar biasa sekali ya. Nganti uang ki dijak Mas Kris ngono ki yo nganggo ndredeg barang ngono kae ra ta. Kayak ngono ki. Dan itu kan menjadikan pengalaman yang luar biasa. Nah, ketika Mas Kris memilih pemain, itu bagaimana Mas? Untuk ketoprak televisi? Syarat-syarat terus Spek. spek speknya itu Ada pengalaman saya di televisi, ada banyak macam. Ada yang sulit beradaptasi Iya. di televisi karena memang sudah terlanjur tubuh itu harus dialiri banyak energi. Jadi dia harus besar, Nggih, harus besar. Tapi ada orang yang pemain ketoprak yang bisa beradaptasi dengan televisi, energinya sudah berada di sini, sehingga kaki, tangan itu, badan itu tidak dialiri energi. Nah, ada yang bisa, ada yang tidak. Lalu ada yang dari nol mereka mulai belajar tentang televisi. Tapi ada pemain muda yang di televisi bagus, tapi di panggung juga nggak bagus. Ada pemain senior di panggung bagus, di televisi juga nggak bagus. Tapi ada yang bisa dua-duanya. Nah, saya pasti melihat dari kamera karena disiplin saya disiplin kamera. Oh ini saya biasanya dengan tim Mas Didit, Mas Ari. Wah ini udah naik kelas.
Kalau dia sudah naik kelas, kita beri beban. Yang dulu 1 scene jadi 2 scene. Kalau 2 scene bagus, jadi 3 scene. Wah, ini udah bagus banget nih. Wah, ini harus menjadi prioritas, harus banyak scene. Jadi dia ada naik kelas. Dan itu tidak bisa memandang senior junior. Naik kelas itu dia bisa memandang senior junior. Ketika junior naik kelas, dia harus diberi beban. Ketika senior naik kelas, harus diberi beban. Kira-kira begitu. Sebelum kita lanjut, break dulu. Oh, andang break Oh, lagi. break Oke, mana? baiklah. Break dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Aksi wonten podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Dan kita masih bersama Mas Kristiadi, J. Kristiadi. Masih pembahasan yang sama tentang keaktoran. Ya. Walaupun pun sampaikan ke Mas Kris bahwa ada pemain senior yang di panggung bagus, tapi di format televisi harus adaptasi. Ada pemain muda kebalikannya. Nah itu treatmentnya, metodenya seperti apa, Mas? Seperti apa? Mendirectnya. Ada 3 metode. Dia sutradara itu bisa sutradara agresif. Sutradara agresif itu kamu harus manut saya. Ada sutradara agresif, kamu harus manut saya. Nek perlu saya nyontoni. Itu sutradara agresif. Lalu ada yang disebut sutradara pasif. Sutradara pasif itu ya semangat kowe lah. Itu sutradara pasif. Dia tidak akan menderek pemainnya karena pemain wis dadi. Tapi ada sutradara asektif. Sutradara asektif itu piye caranya sutradara itu masuk dalam dunia dia. Oh, iya. Jadi ketika saya menderek Mbak Arin, aku kudu mlebu ning donyane Arin. Ketika menderek sutradara senior, saya harus masuk ke dunia dia. Supaya saya bisa menderek dia untuk mengeluarkan potensinya. Oh, iya. Waktunya lebih lama. Sutradara agresif itu waktunya lebih pendek untuk menciptakan karakter. Kalau sutradara asektif itu waktunya lebih lama. Misalnya saja saya menderek Mbak Erin itu mungkin hampir 1 tahun baru bisa berhasil. Lalu saya menderek pemain, saya harus misalnya penari itu aku kudu mangan bareng, kudu ngobrol bareng, kudu lungo bareng. Karena ada dunia yang harus saya kuasai. Bukan saya memberikan contoh. Semakin saya dekat dengan orang itu, semakin saya bisa masuk ke dunia dia. Lalu saya bisa dengan mudah untuk menderek. Lalu kalau itu sutradara asektif, biasanya dia tidak copy paste. Dia tidak imitasi. Dia bisa menemukan dirinya sendiri. Misalnya saja contoh kasus ada di TVRI Jogja itu adalah Pak Rubet. Bagaimana saya harus masuk ke dunianya Pak Rubet ketika dia menjadi penulis naskah. Akibatnya naskahnya Mbak Arin tahu sendiri, hebat sekali. Padahal dia bukan penulis naskah. The Art of Innovation mengatakan bahwa di dalam sebuah komunitas kesenian itu ada 1, 2, 3 orang kreator hebat yang mampu membuat komunitas itu survive. Saya ulang, beberapa orang mengatakan bahwa di dalam komunitas industri kreatif ada 1, 2, 3 orang kreator hebat yang mampu membawa komunitas itu survive. Sedangkan kami tidak. Dalam sebuah komunitas, semua orang pasti punya sisi kreatif masing-masing. Tinggal bagaimana kita menjembatani untuk dia menemukan karya kreatifnya. Jadi Mas Erwin pasti punya sisi kreatif. Mbak Arin pasti punya sisi kreatif. Cuma dia punya keunggulan A, Mas Erwin punya keunggulan B. Dan itu harus saling menghormati. Sang sutradara juga harus menghormati karena capaiannya Mbak Arin di Beteng Rotterdam itu juga tidak bisa saya capai loh. Iya kan? Saya kan tidak bisa mencapai capaiannya Mbak Arin.
capaiannya Mbak Oki, capaiannya Mas Alti, capaiannya teman-teman Beteng Rotterdam, itu kan saya tidak bisa mencapai. Saya hanya masuk pada dunia dia untuk membuat dia bisa mencapai titik kreativitas tertentu. Iya. Berarti memang tergantung dari pemainnya juga ya Mas ya. Tergantung pemainnya dan sutradaranya untuk ikhlas ketika harus, yaitu tadi nek menurut saya kok lebih nyaman untuk sebuah apa namanya proses, terus untuk pemain sebagai saya seorang pemain itu yang ketiga, karena benar-benar ayo kita masuk, kita bekerja bersama, kita membuat kreativitas bareng-bareng. Jadi tidak yuk kowe ngene kita dingine. Nah, itu kan akan lebih kaku ketika seorang pemain terus ning lakoni kok koyone abot ya, tapi saya dipaksakan untuk seperti itu. Jadi lebih gimana ya, lebih asik gitu loh Mas untuk prosesnya. Ya tergantung pilihan, Iya. mau menjadi metode Yang mana, metode aksektif atau metode Agresif. pasif atau Pasif. metode agresif, itu tergantung pada sebuah pilihan. Iya. Kalau misalnya saja saya diberi waktu yang sangat cepat gitu, ya saya pilih yang agresif. Oh, karena Misalnya waktu ya, juga, lalu juga ketika ada anak yang belum punya pengalaman apapun, Iya. lah saya juga harus menggunakan metode Oh, agresif. iya. Tak contoni, Iya, iya. tapi begitu dia naik kelas, saya sudah harus mengubah pola saya menjadi aksektif. Iya. Oh, iya. Artinya kalau metode agresif itu memang lalu tidak tebang pilih ya Mas? Semua pemain artinya diderek oleh sutradara gitu? Eh, ya tergantung pilihannya tadi. Kalau apakah saya menggunakan metode agresif? Ya kadang-kala. Hmm. Tapi kalau Mbak Harin yang sudah pada level tertentu tak directing agresif, pasti tadi Mbak Harin, Iya. yuk kok koyo player ya aku. Oh, iya. Kalau asektif itu kan membuat sang pemain itu tidak menjadi player, dia menjadi kreator juga. Tapi kalau misalnya itu misalnya saya di suatu tempat yang masih nol pudel istilahnya Iya. Jawa, wah iki kudu agresif sih itu. Iya. Agresif sih nek wis dadi, lah saya akan mengubah polanya menjadi asertif. Tergantung Situasional orangnya. tadi, Iya, Mas, ya? situasional. Ya, empan papan gitu, Empan empan papan. papan. Iya, iya. Tapi hasil dari penyutradaran agresif itu terasa menurut saya terasa agak hambar. Rasanya jadi kurang ya Hambar Mas, ya, karena dia bermain menjadi player. Iya, iya. Kalau penyutradaran aksektif itu terkesan saya bisa merasakan. Misalnya saja anak baru aja gitu, lalu saya sutradari agresif, lalu pelan-pelan sifat agresif saya kendorkan, lalu saya mulai melakukan penyutradaran aksektif. Nah, pada saatnya nanti, tapi itu 6 bulan ya, Iya, iya. 6 bulan ya, Proses ya. proses 6 bulan ya. Proses 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu saya agresif. Agresif. Lalu setelah itu saya mencoba mengendorkan sifat agresif saya untuk asertif. Dia lalu saya ajak makan, lalu bagaimana potensi dia. Ketika 6 bulan pentas del gitu, dia sudah bisa menjadi dirinya sendiri. Oh, iya. Luar biasa sekali ya. Ya. Mas Kris, menurut pendapat saya, metode penyutradaraan yang Mas Kris terapkan itu sungguh sangat relevan jika diterapkan untuk generasi Z masa kini, C. Supaya kemudian ketoprak menjadi benar-benar terekam kuat di benak mereka. Menurut Mas Kris bagaimana? Apakah juga sependapat dengan saya mensikapi generasi Z sekarang ini? Terus kemudian bagaimana menurut Mas Kris sutradara-sutradara ketoprak yang sudah di era old, apakah juga alangkah baiknya menurut Mas Kris juga harus mengikuti metode penyutradaraan seperti yang Mas Kris terapkan agar ketoprak semakin di hati generasi muda, gitu Mas Kris? Jadi anak-anak generasi Z itu lebih bersifat kolaboratif. Iya. Lebih bersifat kolaboratif, dalam pekerjaan dia kolaboratif. Maka dari itu kalau kita bisa menerapkan penyutradaran asektif itu, mereka lebih nyaman. Iya. Maka dari itu di Beteng Rotterdam atau di Gayatri itu
berapa buku yang saya berikan pada teman-teman. Karena apa? Ketika dia membaca bukunya Gayatrinya Eldrich, lalu dia punya pengetahuan yang sama dengan saya. Sehingga dia ketika berdiskusi soal Gayatri, iki Nyambung, podo istilahnya nyambung. gitu ya. Demikian juga ketika Beteng Rotterdam. Ada 25 bukunya Peter Carey, saya bagikan ke mereka. Sehingga mereka juga bisa bersifat asertif. Lalu mereka tidak bersifat pasif. Nah, asertif itu kan mereka juga asertif, saya juga asertif. Kalau mereka pasif, dia didongkrak supaya dia asertif. Tapi kalau ada pemain yang agresif, ini juga terganggu nih. Nah, lalu tadi kalau saya apakah sutradara senior tergantung pada pilihannya. Tergantung pada pilihannya. Apakah dia mau sama-sama ada sutradara senior yang memilih sutradara pasif toh? Ada sutradara senior yang memilih penyutradaran agresif. Tapi ada juga sutradara senior yang memilih penyutradaran asertif. Sama-sama pilihannya. Nah, hasilnya yang akan berbeda, Mas. Hasilnya akan berbeda. Karena melalui proses yang berbeda, otomatis hasilnya berbeda. Prosesnya berbeda. Karena penyutradaran asertif itu pendekatannya kreator karo kreator. Misalnya di Gayatri, ya Mbak Oki harus membuat naskah sendiri, ngobrol ini, mencermati apa yang saya lakukan dengan penyutradaran asertif. Itu tidak latihan, Mas. Enggak latihan kan? Awake dhewe menyampaikan persepsi tentang keluarga sih. Awake dhewe menyampaikan persepsi tentang tokoh itu. Iki tokohmu ki ning Gayatri ne Eldrich ini ki lho. Oh, ora. Ning Gayatri ne Eldrich tokoh iki orang ini. Dia bisa menawar. Kalau penyutradaran asertif itu. Lalu kalau zaman dulu istilahnya ada naskah tertutup, naskah terbuka, dan naskah semi tertutup. Tapi kan waktunya udah habis. Tapi sedikit Bisa dirundingkan masalah ya. Tapi bisa sedikit Mas bercerita juga ya pengalaman saya ketika sing tak rasake itu ketika saya disutradari oleh Mas Kris dengan beberapa judul yang kemarin itu jadi sebagai pelaku ki pemain ki orang mek ngapalke naskah tapi kita bener-bener tahu dalan ceritane iki seperti apa terus iki sing dibahas ki perkarane apa jadi bener-bener tahu gitu loh enggak yo meng ngapalke teks iki rampung gitu enggak jadi memang bener-bener menguasai dan menjadi edukasi juga oh jadi ceritane yang sing kaki ternyata ono sing luwih jero meneh. Nah, itu yang menjadi poin plusnya gitu. Terus piye iki? dengan kata lain, Dengan kata pemain itu diuwongke. Nah, betul sekali. Tapi memang waktu 30 menit itu cepat banget. Heeh. Ya. Kita agendakan season 2 season ya. Episode 2. Episode 2. Masih banyak soalnya. Gitu Mas Kris, terima kasih sekali. Tapi Kata-kata hari ini belum. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini saya yakin ketoprak pasti survive. Yang terpenting adalah ketoprak harus bisa bermanfaat untuk kemanusiaan dan kebudayaan. Podcast Pra. Obrolan pada ketoprak.